Jagat Sukmo. Halo, selamat datang lagi di Jagat Sukmo. Masih bersama gue Adit Pramudio dan Gua Brisera. Wis. Ya. Kita Masih konsisten ya untuk bahas yang misteri hororan. Kali ini apa sih kita bahas? Ini adalah topik yang udah sejuta umat bahas ya. sudah lama sekali topiknya dan Yes. sudah melegenda. Dan rasa-rasanya belum ada jawaban yang pasti ya Kayaknya tentang nggak- fenomena yang iya. ada di situ. Sebenarnya apa sih gitu? Karena masih ada dua versi nih, ilmiah dan versi gaib. Versi gaib. Gitu. Jadi kita kali ini akan membahas tentang segitiga bermuda. Yang segitiga gini biasanya Segitiga memang gini, iya kan, ini adalah sebuah lambang, biasanya Ya. lambang satanis ya. Satanik. Satanik gak sih itu? Bukan ya? Apa? Gini ya satanik ya? Gini kan? Lupa Bahemat Bapomet. Bahemat gini Iya, gini. Segitiga. Gini nih. Iya. Nah, segitiga kalau di depannya segitiga berarti belakangnya Bermuda. Jadi yang kita tahu ya segitiga bermuda ini kan lokasinya ada di mana sih? Samudra Atlantik. oke. Antara Samudra Atlantik, Florida, dan Bermuda yang ada di Puerto Rico. Oh, Pulau Bermuda ya. Kepulauan apa pulau doang ya itu ya? Sebenarnya itu dia posisinya kalau diurut dari 3 nama tempat tadi itu posisinya ada di tengah-tengah. Jadi posisinya ya memang kayak segitiga bermuda. Dan kalau kata gue sih orang-orang udah pada tahu sih. Udah pada sebenarnya. tahu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi aja karena ini masih menarik bagi kita berdua ya. Iya. Jadi kenapa kita bahas? Kenapa tuh? Karena menurut gue itu adalah bukan sesuatu yang misteri menurut gue. Oh, jadi lu akan bahas dari sisi ilmiahnya. Ilmiahnya. Sisi sainsnya. Oke. Sisi sainsnya. Gas, Jadi, Dit. nah yang terkenal itu kan segitiga bermuda itu ketika kejadian di tahun 1964 itu kan. Jadi pesawat-pesawat US itu kan latihan itu hilang. Oh, pesawat tempur ya. Lewat daerah situ tuh hilang. Dan tidak ada apa sih kok SOS-nya ya. Tanda-tanda kalau mau jatuh atau kerusakan jadi pesawat gitu nggak ya. ada pilotnya tuh nggak ada kesempatan untuk memberitahu pusat. Mayday. Nah, Mayday, nggak ada kesempatan untuk itu. Nah, karena tidak ada konfirmasi dari para pesawat yang latihan ini, akhirnya diterjunkan lah, dikirim lagi pesawat penolongnya. Iya, Dan iya, itu juga hilang. Pesawat rescue. Rescue-nya ya kan? juga hilang. Hilang juga dua-duanya. Dan tidak ada Bekasnya. tidak ada bekasnya, tidak ada konfirmasi juga kalau mereka butuh bantuan. Oke, jadi hilang lenyap tanpa suara. Tanpa gitu. suara, Lenyap. tanpa bekas-bekasnya apalah itu Nggak ada juga puing-puingnya? Puing-puingnya itu dia bingung ngomongnya. Terus selain itu juga ada kapal USS Cyclops di tahun 1918 itu sebelumnya ya. Jadi kapal besar pengangkut batu bara itu tahu-tahu lewat situ tuh hilang juga. Oke. Jadi hilang tanpa jejak, ada sekitar 300 orang di dalam kapal itu hilang. Sepaket jadi hilangnya. Langsung hilang semua ya. Jadi nggak ketahuan apakah tenggelam atau jejaknya. Yang jadi masalah adalah mereka itu tidak sempat ngirim itu sinyal SOS ya. SOS-nya itu Mayday itu nggak. Jadi dari menara bantuan istilahnya nggak dapat sinyal apapun dari pesawat atau kapal yang lewat yang hilang tersebut. Kan ketawanya setelah loh ini kok kapalnya nggak pulang, nggak datang. Ini sudah waktunya datang di lokasi tujuan kok nggak pernah Kok tiba. nggak mendarat ya gitu ya. Oke, terus? Nah, bukan katanya sih, jadi ada penjelasan rasionalnya, jadi secara ilmiah nih. Jadi katanya itu yang pertama adalah ada cuaca ekstrim di daerah situ. Oke. Yang pertama, terus yang kedua ada gelombang, bilangnya rogue waves atau gelombang nakal. Apa sih kok gelombang nakal? Rogue Itu waves. yang bikin yang Salah satu penyebab para pesawat dan kapal itu hilang. Jadi rogue wave itu adalah gelombang setinggi sekitar 30 meter yang menghantam mereka atau muncul secara tiba-tiba gitu loh, Bri. Oke. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada gas metana. Jadi di kawah di dasar laut berpotensi yang meletuskan gas metana itu keluar ke atas laut. Jadi ketika gas metana itu nongol di atas segitiga bermuda itu, kapal datang atau pesawat yang lagi lewat itu ya kena, hancur masuk ke dalam situ. Oh, emang gas metana tuh bisa ngancurin kapal ya? Menurut yang gue baca ya. Oke.
Kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh bikin kapal tuh langsung tenggelam segitiga ketika jatuh gitu loh. Terus yang ketiga itu ada masalah navigasi. Jadi ketika kompas yang mereka pakai melewati jalur segitiga itu magnetiknya tuh bikin mengganggu navigasi. Jadi mereka kacau gitu. Oke, jadi bisa kayak hilang arah gitu ya. Hilang arah. Iya benar. Lagi hilang arah nih. Hilang arah, jangan dong. Jangan dong ya. Iya, jadi mungkin karena ada daya tarik magnet mungkin ya di situ ya, atau pertemuan magnet kutub utara kutub selatan kali bisa ya. Jadi. Yang bikin navigasi siapapun yang lewat pesawat atau kapal navigasinya jadi kacau hingga mereka jadi nyasar gitu lah ya, nggak tahu di mana utara, selatan, timur, barat dan lain-lain ya, karena kompasnya rusak gitu ya. Terus jadi ada yang bilang mitos dan teori konspirasinya itu adalah ada kota Atlantis yang hilang dengan teknologi kristal di bawahnya. Ada portal waktu lah, katanya, dan bilang di daerah situ ada pangkalan alien lah. Jadi kalau lewat situ tuh kayak disedot sama para alien itu konspirasinya tuh. Tapi kalau gue lebih percaya ke secara teorinya. Tahu apa tadi gue bilang apa? Ilmiah, secara ilmiah, secara sains. Gue lebih percaya itu daripada mistisnya. Iya, kadang-kadang memang kita nggak pernah tahu ya ada apa di lautan luas ya, lautan lepas, bukan luas. Karena kalau nggak salah manusia belum menjelajahi 100% lautan yang ada di bumi ini. Jadi kita nggak pernah tahu. Mungkin aja secara ilmiahnya tadi medan magnet, ada gas metana, terus pertemuan arus, gelombang draft tadi, terus cuaca ekstrim ya. Di tengah laut tuh sering banget cuaca ekstrim, tiba-tiba badai, tiba-tiba cerah, nggak bisa keprediksi kan. Nah mungkin juga ada hewan-hewan laut yang belum pernah ditemukan ya, ternyata ada gitu di daerah situ. Karena kan tadi lagi kan, karena belum 100 berapa persen, gue nggak tahu. Iya, gue pernah baca itu tuh kayaknya bahkan di bawah 50% deh. Iya nggak sih? Di bawah 10%. Di bawah 10% bahkan ya? Iya, yang gue tahu lah. Jadi emang bener-bener manusia itu belum menjelajah hutan Amazon juga belum dijelajah semua. Terus salah satu kelautan belum. Laut kita tuh bumi ini berapa persen lautnya, airnya? 70% laut. Aduh, sorry guys, kita lupa. Tapi intinya persentase antara daratan dan lautan itu jauh lebih banyak persentase dari lautan gitu ya. Dan maklum sih karena, tapi gue bingung deh kenapa. Ya gue sih sebagai orang awam ya, nggak tahu saintis itu punya pandangan lain kali ya. Kenapa mereka nggak bikin tim khusus gitu ya untuk menjelajahi seluruh lautan? Pasti ada alasannya, mungkin alat kita belum mumpuni gitu ya, belum memadai, atau para ilmuwan memang sudah tahu ekstrim laut kayak apa yang kayaknya memang tidak bisa dijelajah manusia, atau mereka menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi. Iya kan? Lo lebih percaya belum menjelajahi atau menyembunyikan sesuatu? Nah, kalau kita bilang, gue lebih percaya kita belum sanggup sih menjelajahi. Belum sanggup ya. Lo pernah tahu nggak, Bri? Ada kapal selam wisata yang isinya tuh para wisatawan. Oh, yang hilang ya? Yang hancur di bawah laut. Iya. Yang karena tekanannya makin tinggi kan. Iya. Nah, itu kan mungkin jadi salah satu alasan para peneliti tuh nggak berani untuk lebih lanjut lagi. Setuju. Kan. Karena kita masih bicara luasnya laut ya. Ini belum kedalamannya. Makin dalam makin bisa bikin tekanan water pressure-nya bisa ngancurin manusia, bisa bikin kuping kita budek. Makanya penyelam itu kan nggak sembarangan itu, mereka nggak asal nyelam, bisa kuat tahan napas, makin dalam nggak bisa pecah kupingnya gitu. Harus bawa air juga kan. Harus bawa air juga. Banyak hal yang ya itu yang baru kita tahu manusia. Nah mungkin aja nih di segitiga Bermuda nih ada hal-hal yang memang belum pernah diteliti, belum pernah ditemukan manusia, belum pernah dibahas. Mungkin itulah mungkin yang membuat beberapa kapal-kapal dan pesawat-pesawat itu hilang. Bisa jadi gitu. Karena kan supaya tidak terjadi chaos, atau gue mikirnya gitu ya, supaya nggak chaos atau supaya warga dunia ini nggak panik, mungkin dibilang aja iya di situ ada medan magnet, iya di situ arus air, iya di situ cuaca ekstrim gitu ya. Jadi tapi ternyata di sana ada giant octopus lah, siapa tahu ya. Ternyata ada apa tuh? Megalodon. Iya, kita nggak pernah tahu kan. Ya, kalau gue sih pikiran gue seliar itu ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong segitiga Bermuda tadi kan tuh di luar negeri ya. Kita harus bangga. Kita juga punya segitiga Bermuda ya. Namanya tapi nggak Bermuda. Segitiganya tetap sama, tapi belakangnya namanya segitiga masa
Lembo. Masa Lembo, lu pasti udah pernah dengar kan? Pernah dengar Masa Itu Lembo. adanya di timur Jawa, perbatasan timur Jawa, Laut Flores dan Makassar. Jadi timur Jawa, set ke selat Makassar, set ke Laut Flores, balik lagi. Jadi bentuknya segitiga. Nah, kalau secara sains gue nggak usah bahas lagi karena hampir sama kayak segitiga Bermuda di situ. Ada arus bawah laut, ada medan magnet, ada cuaca ekstrim. Nah, salah satu yang terkenal yang hilang di situ adalah Adam Air. Wih. Ingat nggak berita-berita Ingat banget. hilangnya pesawat Adam Itu Air? tahun 2007 Tahun 2007. ya bener Ya, jadi pesawat Adam Air ketika melintasi perairan Masa Lembo dia hilang di situ. Gua nggak tahu sih update-nya udah ketemu belum tuh bangkai. Belum. Sampai sekarang. Tapi dulu waktu itu update-annya cuma yang ditemukan beberapa puing. Diduga adalah milik Adam Air kan. Tapi bener punya Adam ya. Oh, emang yang punya Adam nemuin Air. nelayan, tapi titik lokasinya tuh masih belum ketemu sampai sekarang. Mungkin sangging deras arus sampai hancur kali punya, Iya. sampai mencar kemana-mana kita nggak pernah tahu ya. Iya. Itu masih misteri. Nah itulah kesukaan kita kan bahas-bahas misteri. Bahas-bahas yang- Nah selain ada si Adam Air, ada juga KM Tampomas, Nah, kapal laut tuh. kita terkenal banget di sini. Lu terkenal juga ya? Iya, tamu Mas. Lu tahu ceritanya? Tahu dikit. Oke ceritain. Coba lu dulu aja. Kapal Cus ini cuma jelasinnya kapal penumpang terbakar di tengah laut. Ya dan tenggelam di perairan Masa Lembo. Jadi dia tiba-tiba terbakar dan tenggelam di situ. Ada dua lagi, ada KM Sumber Awal dan MV itu apa ya? Oh kapal juga. Jadi ada 3 kapal dan 1 pesawat yang hilang di situ. Totalnya sudah memakan 700 jiwa. Juga dari kapal dan pesawat ya. Penumpang kapal, penumpang pesawat gitu di perairan Masa Lembo gitu. Dan nah di situ ada masyarakat Indonesia kan suka ya gaib-gaib ya. Jadi bukan disambungkan lah. Ada cerita penduduk setempat itu menceritakan ada legenda katanya di situ ada penjaga lautan. Oh gitu. Namanya Ratu Melaka. Ratu Melaka. Ya, dan situ adalah gerbang menuju alam gaib di Masa Lembo. Gitu. Jadi katanya siapapun yang melewati perairan Masa Lembo tidak boleh harus berperilaku baik, nggak boleh sembarangan. Kalau enggak nanti akan memancing amarah Ratu Melaka dan akibatnya adalah Ya begitu. hilang. Hilang begitu aja ya. Gitu. Itulah kepercayaan-kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Tapi lu tahu kan ada Pulau Masa Lembo di situ Tahu. di tengahnya. Iya, itu termasuk bagian Jawa Timur. Masuk ke Jawa Timur Terus ke itu ya. Jawa Timur. Masa Kalau Lembu lu nyebrang dari Jawa, Pulau Jawa ke sana tuh 12 jam. Tertarik nggak ke sana? nggak ada pesawat ya? Nggak ada. Kapal Nggak laut? ada dong. Ke pulau, kapal laut. Waduh. Kepelah. 12 jam 12 jam naik kapal ya. Yoi, 12 jam naik kapal. Serem juga ya. Capek sih, tapi katanya Bukan capeknya. Harus takut Oh, ombaknya. terbang ambing ya. Iya, Tapi terbang katanya perairan Masa Lembo itu bagus banget, Dit. Katanya. Kalau udah sampai di sana bagus banget sih. Gitu. Jadi pemerintah katanya sih udah mau menaikkan turisme di sana gitu. Kita dukung. Gitu. Jadi selain Bermuda yang ada di mana tadi? Dari Florida. Florida. Ternyata Indonesia juga punya. Jadi di perairan Masa Lembo itu ya selain ada Ratu Melaka tadi gue bilang kan. Di konon juga yang menghantui perairan tersebut adalah korban-korban dari mereka itu. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya karena ini. Tapi dari yang gue baca katanya juga konon horor karena terjadi banyak sekali insiden di sana. Kecelakaan Itu ya? konon karena arwah-arwahnya masih penasaran di sana. Katanya yang saya baca gitu ya. Mudah-mudahan sih bukan ya. Ya mudah-mudahan mereka udah tenang semua Iya, ya. sudah Gitu. di alam lain. Terima kasih sudah menonton Ya. Jagat Sukmo. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan- jangan lupa dulu dong subscribe Ya. channel ini, share ke teman-teman dan komen kalau kalian punya pendapat-pendapat menarik lainnya atau kalian punya ide-ide kira-kira apa yang cocok dibahas sama kita berdua langsung aja Yoi. komen, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya dan Bye-bye. bye-bye.